Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan terus-menerus kepada kita semua. Dan alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi yang berbarokah ini kita bisa berjumpa kembali dan bertemu serta berkumpul di salah satu majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai majelis kita ini, untuk kita bisa tafaqquh fid din, untuk kita bisa mempelajari tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sebuah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, ketika seorang hamba bisa saling ta'awun, bisa saling tolong menolong untuk saling menasihati di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang senantiasa dilakukan oleh para sahabat, di mana para sahabat ketika berjumpa satu dengan yang lainnya, para sahabat pun saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya tentang hakikat perjalanan yang mereka tempuh sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka saling mengingatkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Saling mengingatkan tentang hakikat perjalanan yang dimana seluruh manusia itu pada hakikatnya berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengaplikasikan imannya tersebut di dalam amal soleh, dan mereka saling menasihati di dalam yang namanya kebaikan, saling menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan meneruskan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan kepada kita di dalam surat Al-Kahfi, yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang fitnah dunia, fitnah harta, yang menjadikan seseorang tersebut ghaflah, lalai dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala,
lalai dari membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak terjatuh di dalam fitnah tersebut. Kita mengetahui tentang hakikat dunia, baik itu secara zahir maupun batin. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam firman-Nya di ayat yang ke-37 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38 ini menceritakan kepada kita tentang pembicaraan yang Allah Subhanahu wa taala terangkan sebelumnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan kepada kita semua tentang dua orang laki-laki. Yang satu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai kebun yang begitu indah, mempunyai tanaman-tanaman yang begitu subur, yang di dalamnya ada buah anggur, kurma, dan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya, sehingga menjadikan seseorang tersebut menjadi orang yang sombong dan mengatakan kepada orang yang tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rezeki tersebut, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak hartanya dan aku adalah orang yang lebih mulia. Menjadikan seseorang tersebut menjadi orang yang sombong ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kufur, menjadi orang yang ingkar, sampai dia mengatakan di dalam ayat yang sebelumnya, ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Dia menganggap bahwasanya harta yang dia miliki akan menjadi harta yang kekal dan tidak akan pernah terjadi hari kiamat bagi dirinya. Kekufuran dan kesombongan yang disebabkan oleh fitnah harta ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat yang ke-37 bagaimana seseorang tersebut, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahu tentang hakikat harta, dia memberikan nasihat kepada temannya. Dia mengatakan, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Telah berkata kepadanya temannya, yaitu temannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yuhawiruhu, dan dalam keadaan dia berbincang-bincang dengannya, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah engkau kufur terhadap zat yang telah menciptakanmu dari turab, dari tanah? Tsumma min nutfatin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari sebuah air yang muncrat, kata Allah Subhanahu wa taala, dari air mani. Tsumma sawwaka rajula, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanmu, mencemurnakan penciptaanmu sehingga engkau menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi aku mengakui bahwasanya huwallahu rabbi, dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak akan pernah menyekutukan Rabbku dengan salah seorang siapapun itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana sepatutnya bagi kita untuk mencari seorang teman. Seorang teman yang selalu mengingatkan kita tentang hakikat perjalanan kita,
mengingatkan kepada kita tentang hakikat siapa sih kita ini. Meskipun seseorang tersebut sudah dihinakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, aku lebih banyak hartanya dan aku lebih mulia dari engkau. Akan tetapi seorang muslim tidak menghalangi dari memberikan nasihat kepada saudaranya. Meskipun kita dilecehkan, meskipun kita direndahkan, tidak menghalangi kita untuk kita memberikan nasihat kepada orang tersebut. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang tersebut. Justru dia mengatakan qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Dia berkata kepada orang yang meremehkan tersebut dengan sebuah nasihat. Dan itu yang dikatakan oleh Sa'di rahimahullah taala ketika beliau mengatakan ay qala lahu sahibuhul mu'min. Berkata kepadanya temannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihan lahu wa mudzakiran lahu halahul ula. Dalam keadaan dia memberikan nasihat dan mengingatkan tentang keadaan siapa sih sebenarnya hakikat kita. Makanya dia mengatakan, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah engkau kufur, ingkar terhadap zat yang telah menciptakanmu dari tanah? Inilah hakikat kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari tanah. Dan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Tsumma min nutfatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu dari air mani. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan air mani tersebut, terkadang seseorang pun apa? Jijik dengan air mani tersebut. Jijik dengan air mani tersebut. Itulah hakikat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tsumma sawwaka rajula. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaan kita sehingga kita menjadi seorang laki-laki yang seperti ini. Apakah kita mau kufur dengan harta yang kita miliki, dengan kekuatan yang kita miliki? Padahal Allah Subhanahu wa taala akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dikeluarkan kita dari rahim ibu kita nggak tahu apa-apa. Bahkan kita nggak punya kekuatan apapun. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecil, kita nggak punya kekuatan. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa nyusu ke ibunya. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita menjadi seorang yang dewasa, yang mempunyai kekuatan, kemudian kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hakikat penciptaan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin wat-Tini waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk. Tapi sebaik-baik bentuk ini, kata Allah Subhanahu wa taala, summa radadnahu asfala safilin. Sebaik-baik bentuk yang kita bangga-banggakan, dengan gantengnya kita, dengan gagahnya kita, dengan harta yang kita miliki, summa radadnahu asfala safilin, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Asfala safilin, di tempat yang paling rendah. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaplikasikan imannya di dalam amal saleh. Inilah hakikat kita. Maka apa yang sudah kita miliki, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari harta, dari kekuatan, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita min turab.
Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah tanah. Tsumma min nutfatin, tsumma sawwaka rajula. Kemudian kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang laki-laki. Yang kita punya hidung, kita punya telinga, kita punya mata, tangan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Fahuwal ladzi an'ama 'alaika bi ni'matil ijad." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita dengan kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal imdad. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang kita butuhkan di dunia ini, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki dibentangkan oleh Allah, makanan dibentangkan oleh Allah. Semua dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasilun 'alaikan ni'am, dan terus Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Wa naqluka min tuwarin ila tuwar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan bagi kita tahap demi tahap. Dari kita anak kecil, dari bayi diberi kekuatan oleh Allah jadi anak kecil. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah, kata Allah dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lemah dari bayi kecil, kemudian menjadi kuat. Kemudian setelah kuat menjadi apa? Menjadi lemah kembali dan menjadi tua. Semua itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tujuannya itu apa? La'allakum tatafakkarun. Supaya kita itu mau berpikir tentang hakikat diri kita, siapa kita, sehingga kita tidak tertipu dengan urusan dunia ini. Sehingga kita tidak terlena, sehingga tetap hati kita tahu di mana tujuan akhir kita itu. Kita tetap bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tetap bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisa di rahimahullah taala, hatta sawwaka rajulan kamilul a'dha'i wal jawarih al mahsusa wal ma'qulah wa ya wa bidzalika yassara lakal asbab. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menyempurnakan kita, sempurna anggota tubuh kita, akal kita juga disempurnakan. Semakin bertambah umur, akal kita pun semakin apa? Semakin dewasa. Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab-sebab tersebut. Wa hayya 'ala kama hayya min na'imid dunya. Dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab-sebab untuk kita mendapatkan nikmat dunia. Falam tahsul laka dunya bihaulika wa quwwatika. Dan itu semua bukan berarti kita mendapatkan dunia karena kekuatan kita. Bukan juga karena apa? Kemampuan kita. Semua dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kerja, kita bisa mendapatkan rezeki, kita bisa mendapatkan anak, kita bisa mendapatkan rumah, bisa mendapatkan mobil. Semua siapa yang membentangkan sebab-sebab itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah kita sudah bisa punya mobil, punya harta, punya rumah, kemudian kita justru lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akafarta billadzi khalaqaka min turab, tsumma min nutfatin, tsumma sawwaka rajula. Apakah kita mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa mempunyai kemampuan seperti ini. Kemudian fa kaifa yaliqu bika an takfura billahi alladzi khalaqaka min turab tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula wa tajhadu ni'matahu. Apakah kita pantas untuk kita mengkufuri Allah Subhanahu wa taala yang sudah berbuat sedemikian rupa untuk kita semua? Dan kita menyangka bahwasanya kita tidak dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran yang nyata.
Makanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi saya meyakini huwallahu rabbi, dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku. Dan inilah yang harus kita yakini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbi, dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku. Dan makna dari kata Rabbi seperti yang sering Anda sampaikan, bahwasanya apa? Kalimat Rabb dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita. Allah yang menciptakan kita, kita ini milik Allah, dan dialah Allah yang mengatur kita. Makanya setiap pagi sore, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita selalu mengatakan raditu billahi robba. Aku ridha Allah itu sebagai Rabbku. Setiap pagi habis subuh, mau menjelang matahari terbit, begitu pula sore hari ketika matahari mau terbenam, kita zikir raditu billahi robba. Aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku. Ridha bahwasanya Allah yang menciptakanku, ridha Allah yang memilikiku. Dan ridha dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya kita jalani. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah atur untuk kita, ya kita ridha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat, tidaklah mengatur kecuali di atas apa? Di atas ilmu. Kecuali maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak ridha dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah pengakuan seorang muslim. Lakinnahu wallahu rabbi. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku. Pengakuan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan apa? Wala usyriku bi rabbi ahada. Mengharuskan ketika seseorang itu sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, maka apa? La usyriku bi rabbi ahada. Aku enggak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Mau dengan dunia, mau dengan istri, mau dengan anak, aku tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan jin, apalagi dengan sekutu-sekutu yang lain. Betul-betul ibadah itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Cintaku untuk siapa? Cintaku untuk Allah. Pengharapanku untuk siapa? Aku mengharap hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada siapa? Takutnya hanya kepada Allah. Tawakalnya kepada siapa? Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau istri, mau kerjaan, mau anak-anak, mau apapun itu, enggak akan pernah aku sekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam yang namanya cinta. Karena terkadang seseorang itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika berbicara tentang masalah kesyirikan, pasti yang dibicarakan tentang masalah kesyirikan tauhid, menyembah berhala, menyembah jin, minta kepada jin. Iya, itu kesyirikan. Jelas-jelas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernah enggak kita menyadari bahwasanya banyak sekali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah hati kita. Kita masih kalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kita kalahkan cintanya kepada istri, kepada anak, kepada harta, kepada urusan dunia kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa amwalun," kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya bapakmu, anakmu, hartamu, perniagaanmu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih engkau cintai dari Allah dan Rasulnya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya cintanya kepada Allah lebih, justru malah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fatarabbasu. Tunggu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nas, ada sebagian manusia yang dia apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum kahubbillah. Dia cinta kepada selain Allah seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan cinta.
Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang kalau tahu tentang hakikat rububiyahnya Allah, harusnya apa? Harusnya cintanya kepada Allah itu lebih. Harusnya tawakalnya kepada Allah apa? Lebih. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih. Pengharapannya kepada Allah lebih dibandingkan kepada siapa? Dibandingkan kepada selainnya. Jangan sampai kita takut kepada istri melebihi takut kepada Allah. Waktunya ngaji, waktunya taklim, waktunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istrinya bilang, "Mas mau kemana?" Tidak jadi. Gitu. Cintanya juga seperti itu. Kita jadikan porsinya masing-masing. Berapa cinta kita kepada makhluk, yang itu adalah merupakan apa? Cinta yang tabii. Kita harus lebihkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am. Kata Allah, memang diberi fitrah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibikin perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala hubbus syahawati minan nisa. Kita senang terhadap istri. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah ayat itu dalam surat Al-Imran? Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Katakan Muhammad, mau enggak kamu akan beritahu yang jauh lebih baik dari itu? Engkau cinta terhadap istri, cinta kepada anak, cinta kepada perhiasan. Mau enggak kamu aku beritahu yang lebih baik dari cinta itu? Yaitu apa? Lil ladzina taqaw 'inda rabbihim. Engkau lebih bertakwa kepada Allah, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita fitnah dunia yang melalaikan seseorang dari mengingat Allah, yang menjadikan seseorang itu menjadi orang yang sombong, lalai siapa hakikat dirinya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akafarta billadzi khalaqaka min turab tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Orang yang beriman seperti apa? Lakinnahu wallahu rabbi. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku yang telah menciptakanku, yang telah memilikiku, yang telah mengaturku. Semua kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Harusnya apa? La usyriku bi rabbi ahada. Aku enggak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun itu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat apa? Hakikat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan fa aqarra bi rububiyyati li rabbih. Dia mengakui tentang hakikat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa infiradihi fiha, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan semua itu sendirian. Maha tunggal Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah ketika menciptakan hanya Allah, tidak ada yang nolongin Allah untuk menciptakan si fulan, bagi-bagi si fulan yang menciptakan Allah, yang lainnya selain Allah, tidak. Semuanya Allah. Yang memiliki alam semesta ini kepemilikannya tunggal, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang investasi dalam kepemilikan. Tidak ada apa? Investasi dalam kepemilikan dunia alam semesta ini. Hanya betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada yang bantu. Tidak ada yang bantu. Ngatur alam semesta ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah Maha Esa di dalam penciptaan, di dalam kepemilikan, dan di dalam pengaturan semua itu. Yang akhirnya apa? Iltazama bi ta'atihi wa ibadatihi, yang mengharuskan seseorang itu apa? Untuk senantiasa taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa annahu la yusyriku bihi ahadan minal makhluqin, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Kemudian tsumma akhbarahu anna nikmatallahi alaihi bil imani wal islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada temannya yang satunya ini dengan nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Walau ma'akillati malihi wa waladin, meskipun apa? Sedikit hartaku, sedikit anakku. Aku bukan orang yang mulia seperti engkau, tapi apa? Aku diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala.
annaha hiya nikmatul hakikiyah, dan ini adalah merupakan nikmat yang hakiki. Nikmat yang hakiki, nikmat yang benar-benar nikmat adalah nikmat iman, nikmat Islam. Ini hakikat iman, hakikat yang namanya kenikmatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika para sahabat itu kalah dari peperangan Uhud, para sahabat sedih kan? Kalah dalam peperangan, kemudian gak dapat harta ghanimah, justru yang meninggal banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa." Kapan? In kuntum mu'minin. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, meskipun kau dalam keadaan kalah, meskipun kau dalam keadaan hina, gak punya harta, gak punya sesuatu yang dimiliki, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu." Jangan kau merasa lemah. Meskipun kita kere, meskipun kita gak punya uang, wala tahinu, wala tahzanu. Dan jangan kau pernah merasa sedih. Jangan kau pernah merasa hina, jangan kau pernah merasa sedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Antumul a'launa." Engkau itu orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? In kuntum mu'minin. Kalau engkau menjadi orang-orang yang beriman. Karena nikmat iman ini, inilah hakikat nikmat yang begitu luar biasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikisahkan di dalam hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar itu, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk. Kemudian sampai Umar mengatakan, itu lihat Kisra, kemudian lihat Romawi. Mereka itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia, mereka tidur di atas dipan. Rasulullah sampai mengatakan apa? Mali wa mad dunia, apa hubunganku dengan dunia? Apakah engkau enggak ridho dengan apa yang Allah berikan? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi diberikan kepada kita nanti di akhirat. Ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika mengatakan bahwasanya apa? Dunia ini apa? Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nikmat dunia itu bukan apa? Bukan barometer. Allah Subhanahu wa taala itu berikan kebaikan bagi seorang hamba. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan, yang itu adalah merupakan tanda-tanda kebaikan, yaitu apa? Kita diberi iman sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah nikmat yang paling besar. Kalau seandainya kita bisa jaga nikmat yang ada di dalam hati kita ini, itu luar biasa. Makanya para ulama mengatakan, kalau nggak salah perkataan Syekhul Islam, seandainya mereka muluk yang tidur di atas dipan-dipan yang empuk, makanannya enak-enak itu, tahu dengan apa yang ada di dalam hati kita dari nikmatnya rasa iman, mereka merangi kita dengan pedang-pedang mereka untuk mengambil kenikmatan dalam hati kita. Tapi terkadang kita beriman, kita nggak benar nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Pengetahuan kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah, gak kita perbaiki. Iman kita kepada Allah, gak kita perbaiki. Amal soleh yang Allah berikan kepada kita, harusnya kita bisa beramal soleh, itu pun kita tidak perbaiki. Lantas bagaimana kita mau mendapatkan apa? Mendapatkan manisnya iman, nikmatnya iman. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bagaimana dia pernah sedih? Enggak. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Urusan dunia enggak pernah menjadikan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedih. Karena pada hakikatnya dunia itu ya terima kasih. Ya. Selama ini dari kecil kita itu kan diajari untuk terima kasih, ya Pak. Ya. Itu hakikat dunia, terima kasih. Kan seperti itu. Dunia itu ya datang ya pergi. Habis kita terima, kita kasihkan lagi. Oh, dunia lewat kok. Makanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah disedihkan dengan urusan-urusan dunia. Dunia seperti itu, datang pergi. Kalau kita nggak paham tentang hakikat dunia, akhirnya apa? Cintanya kita kepada dunia tidak karu-karuan. Kita nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala terus mengajarkan kepada kita nanti ini di ayat-ayat Al-Kahfi ini tentang fitnah dunia diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat dunia itu kayak apa sih gitu. Supaya apa? Supaya kita kenal betul dunia itu kayak apa. Bukan hanya sekedar itu, dikasih contoh sama Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat dunia yang kita merasakan itu juga supaya kita paham. Jangan sampai cintanya kita ke dunia itu melalaikan kita dari mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Dunia wasilah kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan, "Tsumma akhbarahu anna nikmatallahi 'alaihi bil imani wal Islam walau ma'a qillati malin wa waladin annaha hiya nikmatul haqiqiyah." Nikmat yang paling besar meskipun kita enggak punya harta, sedikit harta kita, tapi nikmat itu, iman itu adalah merupakan nikmat yang hakiki. Wa anna ma'adaha ma'radun lizzawali wal uqubati alaihi. Adapun yang nikmat yang selainnya itu memungkinkan untuk hilang. Justru malah diadab dengan apa? Dengan nikmat tersebut. Jangan dikira ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, harta yang kita cari itu enggak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bayangkan kita cari, kita keluarkan, kita pakai untuk apa? Semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dunia. Carinya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari cara yang halal atau yang haram. Mengeluarkannya itu pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan untuk yang halal atau yang haram, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akan jadi tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah merupakan nikmat iman. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan waja'a biqalbin salim. Yang kita butuhkan itu kita bawa hati yang selamat, hati yang membawa keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan kita bawa. Mobil tidak akan kita bawa sampai kuburan. Paling nganterin sampai kuburan balik lagi. Rumah ya kita tinggalkan. Kan seperti itu. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak akan pernah menyekutukan Rabbku dengan siapapun itu. Kemudian sahabatnya tersebut meneruskan nasihatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-39, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Dan mengapa engkau ketika masuk ke dalam kebunmu engkau tidak mengatakan masya Allah la quwwata illa billah, yaitu mengucapkan pujian bahwasanya semua ini adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, la quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Intarani ana aqalla minka mala wa walada, sekalipun engkau melihatku bahwasanya aku ini lebih sedikit hartanya dan anak-anaknya. Ayat ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan qala lil kafir sahibuhu al mu'min anta wa in fakharta alayya bi kathrati malika wa waladika. Saudara mukminnya memberikan nasihat, engkau meskipun lebih banyak hartanya dan lebih banyak anaknya dan kau lebih mulia,
Wa ra'aitani aqalla minka mala wa walada fa inna ma indallahi khairun wa abqa. Bahwasanya apa? Apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih apa? Lebih kekal. Kita sering ngaji surat Al-A'la itu kan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sering kita ngaji seperti itu. Bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan kita tahu akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kenapa kok kita lebih cinta dunia, Pak? Makanya Allah itu ngasih wal akhiratu khairun wa abqa. Dikasih contoh sama Allah. Ini lo permisalan dunia. Dikasih contoh sama Allah. Supaya apa? Selain kita masuk ke dalam pikiran kita, Allah perlihatkan kita dengan mata kita. Ini lo contoh dunia itu kayak gini. Supaya apa? Betul-betul jelek sampai hati kita. Bukan hanya sekedar berhenti di akal kita. Iya, kita tahu bahwasanya akhirat itu lebih baik. Itu cuma berhenti di sini dan di lisan. Tapi belum nancap ke dalam hati. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat itu dikasih ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih contoh tentang permisalan dunia, mereka masuk. Makanya luar biasa para sahabat di dalam urusan dunia ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai seorang khalifah saja, subhanallah, kalau kita baca zuhudnya Umar bin Khattab, zuhudnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tidak ada sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Nggak bisa kita melihat orang yang seperti mereka. Bahkan dikatakan oleh para ulama, jasaduhum fil arwahuhum fis sama. Benar, jasad-jasad mereka itu di dunia, tapi jiwa mereka jiwa langit semua. Jiwa mereka itu jiwa langit, gak butuh dengan dunia, jiwa-jiwa para sahabat. Subhanallah, hanya jasad saja yang di dunia. Bisa gak kita seperti ini? Jasad kita di dunia, tapi jiwa kita jiwa menjadi jiwa langit. Jiwa yang membumi. Jiwanya jiwa langit, tapi membumi dengan jasadnya. Itu yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Meskipun Hasan Al-Basri sendiri itu adalah merupakan apa? Azhadun nas fit tabi'in. Orang yang paling zuhud terhadap dunia zamannya tabi'in, itu yang dikenal siapa? Itu Hasan Al-Basri. Tapi masih mengatakan bahwasanya apa? Para sahabat itu jauh lebih zuhud daripada zamannya tabi'in. Terus bagaimana dengan kita yang seperti ini? La haula wala quwata illa billah. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, fa inna ma indallahi khairun wa abqa. Maka sesungguhnya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Wa ma yurja min khairihi wa ihsanihi, dan apa yang diharapkan dari kebaikan Allah afdal min jami'i dunya, itu jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita saja Rasulullah mengatakan salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat saja, subhanallah. Salat fajar 2 rakaat saja itu lebih baik dari dunia dan isinya. Itu pun kadang masih kita telat. Kita kalau sudah jam kerja, ya kan? Jam kerja on time, Pak. Ya kan? Takut ketinggalan bis. Itu pun paling didapatkan gaji sehari berapa sih? 150.000, 200.000. Gitu kan? Kadang orang itu subhanallah rela berangkat kerja sebelum subuh, itu rela kok. Bangun bisa on time. Gitu. Alarm yang dipasang kalau bisa 3 alarm supaya enggak ketinggalan bis. Iya apa enggak, Pak? Ya kan? Apalagi kalau ada bis jemputan, takut ketinggalan. Soalnya kalau ketinggalan, naik taksi sendiri berkurang lagi uangnya. Kan seperti itu. Ini subhanallah, salatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat fajar 2 rakaat tok, baca qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Itu pun datang, alhamdulillah datang komat. Datangnya rakaat kedua lagi. Datangnya pas mau salam. Yuk hilang khairun minad dunya wa ma fiha, kebaikan dunia dan isinya, yuk hilang. Kenapa? Sebenarnya yang salah apa sih? Ini kan introspeksi buat kita semua, Pak. Bukan hanya untuk bapak-bapak, buat saya sendiri.
Ini sebenarnya apa yang bermasalah pada diri kita? Yang bermasalah cuma satu, hati kita tidak karu-karuan. Kalau hati kita baik, hati kita benar, iman kita benar kepada Allah, benar semuanya. Para sahabat dulu gak ada alarm bisa bangun malam, ya, gak ada alarm itu bisa bangun tengah malam. Kita subhanallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada alarm di HP, ada alarm di jam. Tapi gak bisa untuk bangun, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mau jadikan fa inna dunya khairun wa abqanya itu di mana? Fa innal akhirata khairun wa abqanya itu di mana? Akhirat itu lebih baik dan lebih kekalnya itu di mana? Makanya kita itu menggabungkan dua hal yang bertentangan. Di dunia kita banyak maksiat, santai-santai, tapi kita mengharapkan apa? Kebaikan akhirat. Ini tidak ketemu. Para sahabat begitu luar biasanya, ketika apa? Tahu surga itu mahal, jadi kejar sama para sahabat. Luar biasa ibadahnya mereka. Sampai Abu Darda aja kalau sholat itu seperti apa? Sholat malamnya Abu Darda itu salah seorang sahabat. Sampai istrinya itu sampai berkeluh kesah kepada siapa? Salman Al-Farisi. Tuh nasihati temanmu, suruh istirahat. Sampai hingga akhirnya Salman Al-Farisi apa? Tidur, nginep. Abu Darda mau bangun, ditarik lagi, belum waktunya, suruh tidur lagi. Gak bisa tidur. Malam itu para sahabat gak bisa tidur. Pengennya apa? Berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kenikmatan tersendiri di dalam hati seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat As-Sajdah, bagaimana sifatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan jauh punggungnya dari apa? Dari kasur itu jauh punggungnya. Kita pengennya nempel terus kan seperti itu. Apalagi kalau sudah jam 9, molat-molet duduk di majelis ilmu aja molat-molet gitu. Kapan iso nempel kasur, kapan iso nempel ranjang kan seperti itu. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau mengatakan fa inna ma indallahi khairun wa abqa wa ma yurja min khairihi wa ihsanihi afdal min jami'id dunya allati yatanafasu fiha almutanafisun. Bahwasanya akhirat itu lebih baik, lebih kekal dan lebih diharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dunia dan isinya. Meskipun apa? Meskipun yatanafasil mutanafisun, meskipun orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan apa? Dunia. Orang itu justru berlomba-lomba dalam mendapatkan apa? Mendapatkan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang akhirat, kalimatnya apa? Kalimatnya Allah apa? Wasari'u. Dalam surat Al-Imran, wasari'u. Bersegera. Dalam surat Al-Hadid, wasabiku. Berlomba-lombalah kalian. Dalam surat Ad-Dariyat, fafirru. Suruh lari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk urusan akhirat. Allah mengatakan 3 hal ini. Sari, sabik, fafirru. Disuruh kita bersegera, disuruh kita berlomba, disuruh kita lari. Ini yang harusnya kita apa? Falyatanafasil mutanafisun. Yang harusnya kita berlomba-lomba, yang harusnya kita apa? Semangat dalam urusan akhirat, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia disuruh tenang sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Disuruh apa? Disuruh pelan-pelan. Dunia yang menggiurkan, halwatun khadratun, manis, hijau. Dan kita memang difitrahkan itu seperti itu, difitrahkan oleh Allah seperti itu. Makanya Allah, ini ujian bagi kita. Bisa nggak kita nahan? Bisa nggak kita nahan? Ustaz, kalau tidak ada dunia, you tidak makan anak istri. Anak tidak nyuruh aku tidak kerja cari nafkah. Tapi jangan sampai cari nafkah kita itu melalaikan kita dari Allah. Jangan sampai cari nafkah kita itu tidak bisa mengagungkan Allah. Jangan sampai cari nafkah kita nggak bisa bersyukur sama Allah. Jangan sampai cari nafkah kita nggak bisa kita ngaji. Jangan sampai kerjanya kita sampai kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Cari harta, cari maisha, ibadah, Pak. Bukan berarti kemudian ketika saya ngajarkan seperti ini, wah,
ngikuti nasihat Ustaz lah, enggak usah kerja. Ya makan kalau enggak kerja. Kerja, tapi jangan sampai melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kerja ya tetap kerja, ada porsinya. Ada porsinya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaula idz dakhalta jannataka qulta masyaallah." Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, engkau tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Ini yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya harta dan kita takjub dengan harta kita, ucapkan apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Kita punya harta, kita punya anak, kita punya rumah, kita punya mobil. Ucapkan apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Semua ini atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah megah-megah, punya mobil bagus. Kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu kita untuk beli rumah, beli harta, beli mobil, beli apa, nggak mampu kita. Jangan sampai kita kayak Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Itu kan kesombongan Qarun. Aku ini dapat harta memang otakku cerdas. Aku dapat harta ini, memang aku layak untuk mendapatkan ini. Aku hebat dalam mengatur hartaku. Aku hebat dalam bisnisku. Aku punya keahlian dalam hal ini. Tidak ada. Allah sendiri yang mengatakan apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nggak berkehendak dan nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah bisa. Jangan sampai kita kayak Qarun, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku itu memang pantas untuk dikasih yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak puji Allah. Ketika kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mudahkan. Alhamdulillah Allah mudahkan. Alhamdulillah Allah beri taufik. Alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus sering kita ucapkan. Makanya perbedaan orang yang beriman enggak beriman ketika punya harta itu sangat jelas. Orang yang enggak beriman yang dibesarkan siapa? Ya dirinya. Yang dibesarkan apa? Dirinya. Ini saya kayak gini, saya kayak gini, saya kayak gini, saya kayak gini. Tapi orang yang beriman, alhamdulillah pertolongan Allah. Alhamdulillah taufik dari Allah. Alhamdulillah seperti itu. Apapun itu. Apapun itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walaula id dakhalta jannataka qulta masyaallahu la quwata illa billah. Yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan wa qad jaa fil athari anna man qala dzalika fi syai'in yu'jibuhu min malihi fa innahu lan yara fihi makruhan. Orang kalau melihat sesuatu yang dikagumi kemudian dia mengatakan Masya Allah la quwata illa billah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan dari hartanya tersebut sesuatu yang tidak disukai. Tapi kalau seseorang muji, mau anaknya, mau hartanya, kemudian gak mengucapkan Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan harta tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala uji sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan nanti, intaroni ana aqalla minka malan wa walada. Meskipun engkau melihatku itu jauh lebih sedikit hartanya dan anaknya juga lebih sedikit, bukan orang yang mulia, tapi enggak apa-apa lah saya memberi nasihat kepada engkau. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan fatusbiha sa'idan zalaqa, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah dia memberikan nasihat agar kalau kamu masuk kebunmu ucapkan Masya Allah, kebunmu bagus, la quwata illa billah. Kemudian mengatakan fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Ya mudah-mudahan Rabbku ayyutiyani khairan min jannatika, memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan ini yang harus kita yakini. Gak apa-apa kita gak punya harta yang mewah di dunia, tapi insya Allah Allah akan memberikan kita
jauh yang lebih baik dari apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir sekarang ini. Mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa inna lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Kehidupan dunia itu memang Allah berikan kepada orang-orang apa? Orang-orang kafir. Tapi bagi kita kapan? Nanti di akhirat. Makanya kita disuruh untuk bersabar oleh Rasulullah SAW. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yursila 'alaiha husbanan fatusbiha sa'idan zalaqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dibicarakan oleh temannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yursila 'alaiha husbanan, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirim petir dari atas langit, sehingga akhirnya apa? Hujan, airnya berlimpah, fatusbiha sa'idan zalaqa, hingga akhirnya tanah yang ditanam ini itu yang awalnya subur akhirnya menjadi sa'idan zalaqa, menjadi tanah yang licin yang nggak bisa ditanami, habis tanamannya, kebunnya. Sebabnya kenapa? Dia takjub dengan harta yang dimiliki. Masuk ke kebunnya, gak muji Allah Subhanahu wa taala, justru malah menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fatusbiha sa'idan zalaqa. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan, fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha ay 'ala jannatika allati taghaita biha wa gharratka. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan kebun yang lebih bagus dari kebunmu, yang dengan kebunmu itu tadi engkau menjadi orang yang melampaui batas dan engkau tertipu dengan apa yang telah engkau miliki. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' ay adaban, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan adab dari atas langit, bimatorin azim, dengan hujan yang begitu lebatnya atau yang selainnya, fatusbiha sa'idan zalaqa, sehingga menjadi tanah yang licin, ai qad iktala'at asjaruha, sampai tanaman-tanaman tersebut itu apa? Tumbang. Wa talafat thimaraha, hingga akhirnya apa? Buah-buahannya pun hingga rusak. Wa gharaqa zar'uha, dan tenggelam, kena banjir, hilang. Kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan tersebut, akhirnya apa? Wazalu naf'uha, sehingga gak ada manfaatnya lagi tanaman-tanaman tersebut. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan, Pak. Allah ngasih titipan harta kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau ambil, ya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun caranya. Dan kita saksikan betapa banyak, ya kan, orang-orang dia punya harta besok jadi miskin, orang miskin besok jadi kaya. Banyak. Allah Subhanahu wa taala perjalankan orang tersebut. Makanya orang bahagia belum tentu bahagia terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari, kata Allah. Nudawiluha bainan nas. Diputar sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang punya uang, besok tidak punya. Orang yang enggak punya uang sekarang, besok punya uang. Nudawiluha bainan nas, kata Allah. Supaya apa, kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Supaya Allah tahu mana sih orang yang beriman, mana orang yang enggak beriman. Diputar sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita punya uang, besok enggak punya uang. Pas waktu punya uang, kita bisa bersyukur enggak? Ketika enggak punya uang, bisa bersabar enggak? Sama seperti halnya orang yang dia sebelumnya dia enggak punya uang, kemudian dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza adzaqnal insan, di dalam surat Yunus, orang itu terkadang dikasih rasa susah terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia bisa berdoa sama Allah. Tapi apa? Ketika an'amna alaihim, ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu apa, kata Allah? Waliya'lamu. Allah supaya tahu mana sih hakikat orang yang beriman, bisa beriman dalam keadaan dapat nikmat,
bisa beriman dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Perkaranya orang mukmin itu selalu hebat. Dan ini yang Allah inginkan, yang Rasulullah inginkan, kita menjadi orang mukmin yang hebat ini. Perkaranya selalu luar biasa. Dapat nikmat, tetap beriman. Ketika diuji oleh Allah, tetap beriman. Bukan beriman pas waktu lagi kere saja, lagi gak punya uang, cari nasi susah, baru ya Allah. Ketika dapat nikmat, lali sama Allah, lupa sama Allah. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita, bagaimana nanti akhirnya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat fitnah dunia sehingga menjadikan dia sombong, menjadikan dia kufur kepada Allah. Tapi alhamdulillah dia punya teman yang bisa mengingatkan. Punya teman yang bisa mengingatkan, dan ini pentingnya temannya. Pentingnya teman yang bisa mengingatkan kita dengan urusan apa? Urusan dunia. Kita itu kalau nggak dikasih nasihat-nasihat kayak gini, bablas apa enggak ya? Bablas. Akan terus bablas dengan urusan dunia. Makanya butuh teman yang ingatkan kita hakikat perjalanan kita di dunia itu seperti apa. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.